Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Bagus Virgiawan MPD, dosen tetap program studi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, dalam rangka penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDUK-TPT Sertifikasi Dosen tahun 2026, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu kajian kebencanaan. Mata kuliah kajian kebencanaan merupakan mata kuliah wajib bagi program studi S1 Pendidikan IPS dengan kode mata kuliah 84207030084. Memiliki bobot 3 SKS dan diprogramkan pada semester 3. Model pembelajaran utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Mata kuliah kajian kebencanaan membahas jenis bencana secara geologi, klimatologi, dan geomorfologi, identifikasi kerentanan terhadap tanah longsor, banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan kekeringan yang merupakan contoh bencana alam, serta bencana sosial, konflik sosial seperti keterbelakangan pembangunan, salah urus struktur sosial, salah urus sumber daya alam, identifikasi karakteristik bahaya, kerentanan, kapasitas, dan risiko dalam bentuk data spasial, mengembangkan arahan mitigasi bencana dalam bentuk spasial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari potensi bencana, tetapi juga diarahkan untuk menganalisis upaya mitigasi bencana pada suatu daerah. Analisis tersebut dilakukan menggunakan pendekatan keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah, sehingga mahasiswa dapat memahami keragaman serta keterkaitan antar wilayah. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan kajian mitigasi bencana dalam bentuk infografis yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS pada tingkat sekolah pendidikan menengah. Mata kuliah kajian kebencanaan mendukung 3 capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, CPL 2, yaitu menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan. Yang kedua, CPL 6, menguasai konsep teoritis pedagogik sebagai landasan dalam praksis perencanaan, implementasi proses, pelaksanaan penilaian, dan evaluasi pembelajaran IPS yang inovatif dan adaptif sesuai dengan kurikulum sekolah. Yang ketiga, CPL 7, menguasai konsep, teknik, metode penelitian di bidang pendidikan dan sosial humaniora untuk memberikan solusi secara inovatif, kreatif, dan tepat guna pada permasalahan pendidikan IPS dan masyarakat dalam bentuk karya ilmiah. Capaian tersebut kemudian dijabarkan dalam 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu merumuskan konsep bencana melalui berbagai literasi. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bencana melalui observasi dan literasi. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong bencana melalui berbagai kajian literasi. CPMK keempat, mahasiswa mampu merumuskan konsep mitigasi melalui berbagai literasi. Dan yang terakhir, CPMK kelima, mahasiswa mampu merancang upaya mitigasi bencana melalui berbagai sumber data primer dan sekunder. Materi perkuliahan disusun secara bertahap selama 16 kali pertemuan. Pada bagian awal, mahasiswa mempelajari konsep bencana melalui berbagai literasi. Pada tahap berikutnya, mahasiswa mengidentifikasi jenis-jenis bencana. Tahap berikutnya, mahasiswa membahas faktor-faktor pendorong bencana.
Kemudian setelah ujian tengah semester, perkuliahan dilanjutkan dengan merumuskan rencana mitigasi bencana melalui pengumpulan data secara primer, yaitu pengumpulan data melalui observasi lapangan, serta sekunder. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE yang berpusat pada pencapaian kompetensi mahasiswa. Model Project Based Learning diterapkan melalui diskusi, tanya jawab, presentasi, observasi lapangan, serta praktek pemetaan, di mana diakhiri dengan menghasilkan produk dalam bentuk infografis. Mahasiswa diarahkan untuk mengkaji kasus-kasus nyata seperti identifikasi potensi bencana alam, non-alam, maupun bencana sosial pada suatu wilayah. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, mengolah informasi geografis, dan menghasilkan produk berupa infografis yang memuat tentang mitigasi bencana di suatu wilayah. Perkuliahan diselenggarakan melalui perpaduan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Materi, petunjuk, penugasan, serta aktivitas pembelajaran daring dikelola melalui platform pembelajaran resmi Universitas Negeri Surabaya dalam bentuk SIDIA. Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara berkelanjutan dengan menggunakan kriteria dan rubrik yang terstruktur. Adapun komponen penilaian dalam mata kuliah ini terdiri atas aktivitas partisipasi sebesar 17,5%, unjuk kerja sebesar 2,5%, penilaian hasil proyek sebesar 50%, serta tes sebesar 30% yang berasal dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun hasil penilaian dan evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk umpan balik. Mahasiswa diberi kesempatan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan bagian-bagian yang perlu diperbaiki sehingga proses penilaian tidak hanya menghasilkan nilai yang akhir tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui pembelajaran kajian kebencanaan, saya berkomitmen menciptakan proses perkuliahan yang kontekstual, partisipatif, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa. Dengan kompetensi tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mengorganisasikan konten kajian kebencanaan secara ilmiah dan mengimplementasikannya dalam bentuk pembelajaran IPS yang relevan dengan kondisi lokal, nasional, regional, dan global. Baik, untuk mengetahui implementasi perkuliahan tersebut, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah kajian kebencanaan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rekan-rekan, hari ini kita masih diberi kesehatan, umur panjang untuk mengikuti kelas saya di mata kuliah kajian kebencanaan untuk pekan ke-4. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Oke, baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi ya, yang dimana minggu kemarin saya menyampaikan materi tentang apa sih sebenarnya bencana seperti itu, atau konsep-konsep dasar bencana seperti itu. Jadi bencana juga nanti akan dibahas di sini. Jadi bencana secara umum itu ada 3 sebenarnya. Dia ada bencana alam, non alam, dan sosial seperti itu. Nah, nanti akan kita ulas satu persatu seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, namun sebelum kita masuk ke materi ya, setidaknya kita harus tahu dulu sebenarnya untuk apa sih kita belajar ini, untuk apa sih sebenarnya untuk perkuliahan hari ini. Jadi sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah ya, teman-teman nanti harus bisa mengidentifikasi jenis-jenis bencana melalui observasi dan literasi. Jadi nanti teman-teman setelah mendapatkan materi dari saya, kemudian nanti kita keluar kelas, kemudian kita akan melakukan observasi lapangan. Nah, kenapa sih kok penting observasi? Karena percuma kalau kita hanya belajar teori, tetapi kita nggak tahu nih di lapangan seperti apa. Maka dari itu, setelah kegiatan, saya akan berencana melakukan praktek lapangan seperti itu. Ya, oke. Namun sebelum kita mengidentifikasi bencana, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengingat-ingat kembali konsep dari bencana sendiri itu
apa? Ya. Oke, bisa angkat tangan? Silahkan. Ya, Mas Rifki. Ya, menurut saya bencana itu adalah sebuah fenomena yang terjadi oleh alam Oke. pada manusia yang biasanya itu menyebabkan efek destruktif, mungkin seperti itu. Atau merusak ya? Iya. Oke, baik. Silahkan. Siapa lagi? Ya, silakan. Kalau menurut saya singkatnya bencana itu suatu peristiwa yang mengganggu dan bisa mengancam kehidupan bermasyarakat. Oke, ancaman. Oke, satu lagi. Ya, silakan. Ya, menurut saya untuk bencana itu nggak mungkin melulu nggak merugikan manusia. Jadi lebih apa ya, sesuatu yang memang fenomena yang terjadi di luar kendali, yang mungkin penyebabnya dari alam sendiri maupun manusia. Tapi mungkin nggak untuk identifikasi itu bencana atau tidak, itu nggak melulu untuk selalu dirugikan oleh manusia, mungkin ya. Oke, bisa prediksi. Oke, baik. Kalau kita telisik, ya, ini sudah saya sampaikan juga. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah rangkaian peristiwa yang mengancam, ya, rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita bisa highlight ya. Mengganggu kehidupan masyarakat, ya. Kemudian ada faktor alam dan faktor manusia seperti itu, ya. Dan mengakibatkan korban jiwa, rusaknya lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Biasanya dampak psikologis ini trauma, ya, seperti itu. Ya, jadi inilah konsep dari bencana menurut undang-undang. Jadi intinya fenomena baik itu yang disebabkan oleh alam sendiri ataupun manusia atau mungkin kegagalan teknis. Contoh bencana kegagalan teknis itu apa yang kemarin terjadi? Konsleting. Bisa, atau yang kemarin tahun ini ya sempat masif bencana kegagalan teknis apa? Bukan. Kereta api. Iya. Kereta api yang bertabrakan ya, kereta api komuter lain Iya. di daerah Magetan. No, bukan di Jabodetabek, di daerah Bekasi kalau nggak salah. Oh iya iya. Di mana dia muatannya sangat banyak sekali, tetapi tiba-tiba ditabrak oleh dari belakang oleh kereta yang saya lupa nama keretanya. Dan itu kan menimbulkan kerusakan yang cukup parah, korban jiwa. Nah ini termasuk bencana non alam seperti itu. Nah kalau kita pilah atau kita urai seperti itu ya. Jadi jenis bencana itu ada 3, ada alam, non alam, dan sosial. Nah seperti itu. Mungkin di beberapa instansi atau pemerintah tuh biasanya sosialisasi itu biasanya lebih fokus ke sini kebanyakan. Mereka melupakan bahwasanya bencana sosial pun juga ternyata banyak, ya kan? Nah, harapan saya setelah mendapatkan materi ini, ya teman-teman ini bisa lebih aware lagi. Oh ternyata bencana itu nggak melulu tentang alam, nggak. Bencana sosial pun juga bisa atau sering terjadi. Apalagi bencana sosial ini terkait dengan isu-isu sosial ataupun konflik-konflik sosial seperti itu. Ya. Oke, kita mulai dulu. Karena ini nggak bisa ya, jadi kita mulai dulu dari bencana geologi. Nah, kalau kita membahas tentang bencana geologi, maka itu berkaitan dengan batuan, berkaitan dengan lempengan bumi. Saya rasa teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang geografi basic ya, entah itu di SMP, di SMP atau mungkin di SMA atau di perkuliahan juga harusnya dapat juga ya. Jadi bencana geologi ini pasti kaitannya dengan pergerakan lempeng-lempengan bumi. Karena kita itu berdiri itu bukan di tanah yang diam, tidak, tapi tanah kita itu bergerak, teman-teman. Nah, pergerakan lempeng itu menghasilkan ini semua. Gempa bumi, ya. Kemudian karena ada goncangan atau goyang atau istilahnya pergerakan lempeng bumi, air dia akan naik sehingga mengakibatkan tsunami. Di mana Indonesia pernah mengalami tsunami yang cukup besar. Entah teman-teman sudah lahir atau belum? 2000
ya tsunami itu ya. 4. 2004 ya. Teman-teman sudah lahir mungkin? Baru Lahir ya. Jadi 2004 di mana gempa buminya magnitudenya cukup tinggi 9, sekian skala Richter dan mengakibatkan tsunami yang cukup besar. Kemudian karena ada pergeseran lempeng, lempeng itu kan batuan, terdiri dia komponennya ada silikat sama magnesium yang saling bergesekan, maka benda padat yang saling bergesekan dia akan menghasilkan panas. Batuannya akan meleleh. Lelehan itu akan muncul menjadi gunung berapi. Nah, jadi gunung berapi itu muncul kenapa? Karena di bawah permukaan bumi tanahnya, batuan itu saling bergesek, saling berbenturan. Ibarat kata kalau teman-teman punya besi, teman-teman gesekkan seperti ini akan menghasilkan panas, ya panas itu akan menghasilkan gunung berapi. Kemudian juga longsor. Longsor termasuk bencana geologi karena berkaitan dengan batuan di sini. Nah, longsor ini terjadi juga pasti diawali dengan adanya intrusi, jatuhnya air dari hujan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita amati di sini, faktor penyebabnya apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, dia ada pergerakan lempeng, kemudian dia juga ada aktivitas vulkanik, ya, kemudian juga dia ada curah hujan, kemudian lerengnya curah dengan kondisi batuan tanah seperti itu. Next. Nah, tadi kita bahas tentang apa saja yang ada di tanah atau di permukaan tanah. Sekarang bencana pun juga bisa disebabkan oleh apa yang ada di atmosfer, ya. Jadi udara. Jadi disebut dengan bencana hidrometeorologi. Ini bencana yang paling sering terjadi di sekitar kita. Teman-teman pasti sudah nggak asing dengan bencana banjir. Mungkin teman-teman belum pernah mengalami, tetapi kalau di media-media atau di berita, biasanya di bulan Oktober, November, Desember, Januari itu adalah puncak-puncaknya musim hujan. Biasanya di daerah mana-mana pasti akan terjadi banjir. Dan banjir itu juga ada dua jenis, teman-teman. Ada banjir genangan dan banjir bandang. Banjir genangan itu biasanya di daerah dataran rendah, seperti di Surabaya contohnya. Tapi kalau banjir bandang yang di bawah, yang hanyut bukan hanya air, tetapi batu, kayu, ya. Ini yang terjadi kemarin di daerah Aceh Tamiang. Jadi benar banjir, tapi setelah air lewat dia nggak ada genangan. Kenapa? Karena dia banjir bandang, dia ngalir. Beda dengan banjir di Surabaya. Kalau banjir Surabaya ya genangan, karena Surabaya topografinya dataran. Topografinya dataran, jenis tanahnya aluvial. Nah, jenis tanah aluvial itu adalah tanah yang bisa menahan air. Artinya kalau ada air permukaan, dia sulit untuk rembes, sehingga terjadilah genangan. Itu ciri dari tanah aluvial. Kenapa kok di Surabaya tanah aluvial? Ada yang tahu? Aluvial itu adalah jenis-jenis tanah yang tersebar di bantaran sungai, di muara sungai. Tanah lumpur, itulah tanah aluvial. Tanah lumpur dia kan lebih padat, sehingga air itu susah. Jadi nggak heran ya Surabaya itu banyak ditemukan rawa, kayak gitu. Makanya juga ada daerah Semowo juga di sini, karena daerah Surabaya tanahnya tanah aluvial. Beda dengan daerah Batu, beda dengan daerah Malang, itu tanahnya lebih ke regosol dan andosol. Jadi tanah regosol andosol itu pasir. Kalau dia terkena air, cepet. Pernah main ke Bromo kah? Jenis tanahnya kalau teman-teman amati beda, sangat beda. Jadi itu sebenarnya porositasnya lebih besar, rongganya lebih besar, sehingga airnya lebih cepat. Nah, tetapi daerah pegunungan atau daerah yang memiliki tanah regosol dan andosol itu paling rawan terjadi kekeringan. Tetapi kalau daerah dengan daerah tanah-tanah aluvial seperti Surabaya, kekeringan tuh ya potensinya ada tetapi rendah. Kenapa? Sederhana. Daerah regosol, daerah tanah di dataran tinggi, ya, air hujan jatuh, dia langsung resep, ora iso nampung. Sehingga kalau terjadi kekeringan ini paling cepat kering. Tapi kalau daerah aluvial,
daerah dataran rendah, air yang jatuh dia masih menampung, dan di bawah permukaan tanah masih menampung juga air. Makanya daerah-daerah dataran rendah itu sumur tuh lebih gampang membuat sumur daripada di daerah dataran tinggi. Karena kalau dataran tinggi airnya jauh lebih turun lagi ke bawah. Nah, jadi jenis tanah pun juga bisa mempengaruhi sumber air. Seperti itu. Tapi kualitas airnya beda. Kalau di dataran tinggi kualitas airnya itu pasti lebih jernih. Kenapa? Karena jenis tanahnya itu kebanyakan adalah kerikil. Kerikil itu fungsinya sebagai filter. Sedangkan di daerah dataran rendah, aluvial, partikelnya jauh lebih halus, sehingga membuat air itu jauh lebih keruh. Itu teman-teman. Itu dari jenis tanah. Oke. Kemudian, nah ini ada tadi sudah saya sampaikan terkait dengan jenis-jenis bencana. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk mengidentifikasi, pilih satu kabupaten atau kota, mungkin bisa di sekitar tempat tinggal teman-teman. Kemudian silahkan tulis kira-kira bencana apa yang berpotensi terjadi di daerah tersebut. Silahkan bisa menggunakan gadget untuk membantu teman-teman membuka literasi. Silahkan. Jadi mungkin waktunya nggak terlalu lama ya, 2 menit lah. Jadi daerah mana, kabupaten atau kota mana, kemudian bencananya apa saja. Silahkan ditulis di situ, di lembar kertas yang sudah saya siapkan. Seperti itu ya. Bisa bencana alam, bisa bencana sosial, atau bencana non-alam. Lalu setelah teman-teman mengidentifikasi, oh ternyata di kota Surabaya ada banjir, longsor, puting beliung. Pilih satu lagi bencana dari itu, 3, yang baru-baru terjadi. Atau yang rame. Paham maksud saya? Ya, jadi silahkan ditulis dulu. Temukan minimal 1 kasus bencana terbesar yang pernah terjadi. Kira-kira sumbernya dari mana? Kalau misalnya dari berita, ya silahkan disebutkan berita mana. Nah ini. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasi jenis-jenis bencananya, pilih satu bencana yang kira-kira baru saja terjadi atau ramai atau pernah terjadi di situ. Lalu tuliskan dari bencana yang satu tadi, kira-kira mitigasinya seperti apa yang dilakukan menurut teman-teman. Ya. Misal bencana non alam yang terjadi di Surabaya kemarin, pekerja pembersih kaca gedung di daerah Pakuwon, dia kan meninggal kan? Karena kegagalan konstruksi juga. Berarti kan ada yang bermasalah dengan fitur keamanan dia. Walaupun memang dia kerennya goyangan karena angin kan waktu itu kan. Berarti kan di situ ada bencana termasuk bencana non alam. Maka apa upaya mitigasi yang bisa dilakukan? Itu contohnya kalau di Surabaya. Kayak gitu. Oke. Jadi sebutkan, kemudian pilih satu, kemudian oh menurut berita ini Pak, ini ada bencana sampai di sini. Nah nanti akan saya tunjuk mungkin 2 siswa seperti itu. Silahkan bisa berdiskusi dengan teman sebelahnya. Bisa dibantu juga dengan gadget, dan jangan lupa literasi sumbernya dari mana. Kayak gitu. Jadi boleh bencana alam, boleh bencana non alam, ataupun boleh bencana sosial. Atau mungkin yang ada dari daerah Madiun, Nganjuk itu kan sering terjadi bencana sosial antara padepokan A dengan padepokan B misalnya, ya tawuran pencaksilat atau seperti apa, itu boleh. Dan jangan lupa mitigasinya apa yang harus dilakukan, upaya biar tidak terjadi itu apa, kayak gitu. Silakan. Atau cari bencana yang viral yang pernah terjadi di lokasi itu. Jadi kalau kita berbicara tentang bencana, sebutkan lokasinya ya, karena beda lokasi, maka fenomena atau bencananya pun atau mitigasinya pun juga beda. Banjir di Surabaya itu tidak bisa ditangani dengan banjir di Semarang, beda karakter seperti itu. Oke, sebelum saya tunjuk mungkin ada yang sukarelawan yang ingin menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Sebelum saya tunjuk,
Ayolah, udah mahasiswa masih ditunjuk aja. Oke, Mas Rifkian, silakan. Ya, di sini Bisa berdiri, Mas. Oh, berdiri Nah, aja. berdiri. Ya, biar kelihatan oleh teman-temannya. Tujuannya. Satu aja. Ya, perkenalkan saya Rivian dari kelompok 1 di sini ya. Ya. Ya, di sini saya akan melakukan presentasi ataupun menjelaskan Menjelaskan. Oke. salah satu bencana yang dimana yang saya pilih ini itu adalah bencana sosial yang dimana saya pilih lokasi yang pertama di Surabaya. Oke. Atau lebih spesifiknya itu pada saat di Gerahadi. Gerahadi, oke. Ya, Ya. dan yang di sini yang saya pilih bencana sosial yang dimaksud pada ini itu adalah demonstrasi yang sangat besar-besaran sehingga sampai menyebabkan gedung Gerahadi di Surabaya itu sampai terbakar. Sangat terbakar. Oke, Karena oke. dirasakan gedung Gerahadi di Surabaya itu kan entah itu yang pertama menyimpan beberapa arsip yang penting dan lain sebagainya, dan juga sebagai mungkin dari pemerintahan, maksudnya dari Pemda itu sebagai mobilitas atau apapun itu kan menjadi penting, tetapi pada saat itu gedung Gerahadi dibakar. Lah, terjadinya pembakaran di gedung Gerahadi ini pastinya itu adalah reaksi ataupun respon dari ketika kebijakan ataupun isu dari politik nasional yang sudah ada. Ya. Yang sehingga ketika hal tersebut terjadi maka itu adanya rasa kekecewaan dari masyarakat akan kebijakan yang ada di pemerintah. Nah, atas yang bisa saya berikan solusi terkait mitigasi solusi ataupun mitigasi bencana pada hal tersebut, maka sebelum ataupun ketika pada saat pembentukan massa itu entah itu dari pihak dari keamanan terkait ataupun pihak yang biasanya kalau waktu adanya demonstrasi itu adalah dari pihak kepolisian itu berkoordinasi ataupun memiliki sebuah informasi terkait siapa saja korlap dari yang membawa demonstrasi tersebut. Karena potensi akan pembakaran itu kan biasanya terjadi oleh provokasi. Oke, provokator ya. Oke. Ini seperti itu lah. Oke, baik, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Indonesia negara yang dikenal dengan Ring of Fire. Bukan saatnya lagi kita itu lari dari bencana. Lari dalam artian kita selalu menghindari bencana. Ya memang kalau ada bencana kita harus lari seperti itu ke tempat aman. Tetapi kita juga harus hidup berdampingan karena kita harus sadar bahwa ya kita tinggal di daerah yang cukup tinggi kerawanan bencananya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya. Hati-hati jika pulang di perjalanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.